Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tim terutama ibu-ibu dari BNN di Padang khususnya yang akan mengadakan sosialisasi P4GN di Hotel ONP Padang ya. Jadi saran saya untuk para ketua di sana tentang sosialisasi mengenai bahayanya pengguna narkoba. Jadi terutama narkotika jenis apapun itu ya, kalau kata saya. Jadi begini, pendapat saya untuk organisasi muda ini sangat berbahaya sekali. Pertumbuhan otak, ya pertumbuhan efek dari daya pertumbuhan manusia itu ya harus benar-benar bersih dari narkoba. Karena apa? Mengganggu keselamatan dari terutama saraf pikiran ya, saraf pikiran tidak bisa gimana menurut saya ya, tidak bisa mereka itu mengendalikan diri kalau banyak gangguan yang namanya asupan dari narkotika. Jadi semoga saja ya dari sosialisasi ibu-ibu dari BNN yang ada di Kota Padang, saya harap mudah-mudahan setiap ada tepatan yang namanya sosialisasi, enggak hanya di Padang ya, dari seluruh daerah ya, agar kenapa menerapkan orang tuanya itu menjaga anaknya agar terjauh dari yang namanya penggunaan narkotika. Ini berbahaya untuk pertumbuhan dan kesehatan. Apabila ada orang, bisa ibunya atau bapaknya pengguna yang namanya narkotika ini, misalnya di usia muda, ya di usia muda terutama dalam kehamilan seorang ibu, ya itu sangat berbahaya sekali. Bisa mengganggu kesehatan pada saat kelahiran anak. Itu satu. Kedua, bisa jadi efek dari kita penggunaan yang namanya narkoba tersebut, anak lahir tidak sempurna. Satu, bisa mengakibatkan cacat fisik. Satu, yaitu ya salah satunya ya daya pikirnya tidak 100%. Kedua, bisa itu cacat tubuh dan segala macam, yaitu efek dari penggunaan yang namanya narkotika ya. Jadi saya harap generasi muda bagi pembimbing yang namanya sosialisasi dari kota manapun termasuk yang ada di Hotel ONP Padang yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 jam 8 sampai jam 9 mulai ya, jam 9 pagi yang ada di Hotel ONP Padang ya. Ada sosialisasi P4GN. Jadi harapan saya untuk pembina-pembina atau yang ketua pengada yang namanya sosialisasi ini ya, berharap sekali agar negara kita ini terutama anak-anak mudanya bersih dari narkotika. Itu seperti itu. Kenapa ya itu tadi? Salah satu kalau anak usia remaja menggunakan narkotika itu pertumbuhan di masa perkawinan mereka nanti. Ya di masa perkawinannya nanti bisa terjadi efek pada saat mereka melahirkan seorang anak. Itu satu. Bisa jadi dia cacat, ya daya pikirnya rendah, ya jadi begitu. Jadi lemah tubuhnya. Jadi jadikanlah kita ini ya menjaga kesehatan anak itu usia remaja ya, khususnya ya pergaulan anak-anak. Pergaulan anak-anak menurut saya sebagai kita orang tua harus mengontrol dari belakang dengan siapa aja mereka bergaul ya. Kalau saya sebagai pribadi saya kasih kebebasan, tapi di belakang itu saya selalu memata-matain anak saya ketika dia sekolah, ketika dia belajar yang namanya kelompok dengan temannya atau mengerjakan PR. Itu jadi kontrolan seorang tua itu penting. Peranan orang tua itu penting ya dalam mengawasi anak-anaknya terutama masih dalam tahap didik ya dalam tahap pendidikan. Apabila mereka udah dicekokin dengan barang-barang yang seperti narkotika ini, narkoba ini, jenis apapun itu, ya kesehatannya mulai terganggu. Ya kembalikan lagi ke lingkungan.
lingkungan harus sehat ya. Jadi saya rasa harus banyak-banyak juga ya menjadi pengembang sosialisasi seperti ini ya, harusnya di negara kita. Karena apa? Rusaknya pemuda kita yaitu satu, terjadi kekerasan, pembunuhan, yaitu yang tadinya tidak ada niat untuk membunuh jadi membunuh. Ini efek dari semua narkoba. Jadi buat Bapak yang ada sebagai pimpinan ya dari Golkar, saya rasa ya, yang ada di Kota Padang, Bapak, inilah aspirasi saya untuk generasi muda yang ke depan agar menjaga dirinya terhindar dari berbagai yang namanya asumsi narkoba. Untuk saya, agar anak-anak ini terhindar dari yang namanya asumsi sejenis narkoba ini, sebaiknya kita sebagai pemimpin daerah menciptakan kegiatan atau kesibukan anak ya. Biasanya untuk yang sekolah khusus, misalnya ada kejuruan, itu bisa menciptakan ya, apakah itu sejenis menjahit atau tenun atau yang menghasilkan uang untuk pribadinya. Itu kalau saran saya untuk pemimpin-pemimpin daerah itu ya, agar kenapa anak-anak bangsa kita ke depan ini tidak hancur ya. Mereka terdidik dari lingkungan dan terdidik pula dari orang tua. Jadi harapan kami ya, ada guru-guru yang mendidik anak-anak ya, anak-anak bangsa ini yang tahap didik yang masih labil, khususnya masih menengah ke bawah ke atas ya, SMP atau SMA, SMK itu ya, khususnya bagi guru-guru didik ya, benar-benar memberikan kesibukan untuk anak itu ya, di sela-sela mereka jam mainnya itu diberikan kesibukan untuk menggembirakan dirinya sendiri, jangan hanya harapan dari orang tua gitu, untuk mereka itu suatu saat bisa membanggakan orang tuanya. Hanya itu saya harap, mudah-mudahan Bapak menyimak dari konten-konten saya ini ya. Harapan kami untuk anak bangsa ini agar terbebas dari narkoba, yaitu satu, efek nanti suatu saat mereka berumah tangga, efeknya ke anak si cabang bayi. Jadi itu satu ya. Kedua ya, ketiga, masa depan anak ya menjadi positif. Ketiga, pengawalan seorang tua dan lingkungan. Itu aja Pak, hanya sampai di situ harapan kami agar oknum-oknum ya, oknum-oknum terutama dari kepolisian, oknum-oknum ini ya tolong hentikanlah ya menjadi pengedar atau menjadi bandar, karena ini merusak, mematikan generasi muda kita, tidak sehat. Itu saja harapan kami ke depan, Indonesia bersih dari pengguna yang namanya narkotika. Jadi hanya itu ya Pak, mungkin kurang lebih dari itu Widya tidak bisa hadir di pertemuan itu. Widya hanya bisa mengirimkan agar bapak-bapak dan ibu-ibu di situ, terutama ibu-ibu kita dari BNN, bisa menyimak video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.